Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Kawisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari PTSD Negeri Parodot, Kabupaten Serang. Selama pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitasi dan diarahkan serta dibimbing oleh Bunda Hajah Ucu Julaiha MPD selaku fasilitator dan Bapak Ilham Farid SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Seperti yang kita ketahui, setiap murid itu unik, memiliki minat, kesiapan, serta gaya belajar yang beragam. Maka pembelajaran berdiferensiasi dirasa perlu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud, kita harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Tomlinson pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Aspek yang kedua, minat murid. Dan aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Berikut ini contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid, diskusi guru dengan orang tua, bertanya pada guru kelas sebelumnya, membaca raport murid pada kelas sebelumnya, atau melakukan penilaian formatif maupun diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru boleh memakai ketiga aspek ini atau cukup 1 aspek, 2 aspek, atau ketiganya tergantung dari kebutuhan kegiatan pembelajaran tersebut. Diferensiasi konten adalah apa yang kita berikan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan menjadi tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda, atau juga kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses mengacu dari bagaimana murid memaknai, memahami informasi yang dipelajari saat kita sudah memahami kebutuhan belajar murid. Proses diferensiasi dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Membuat agenda individu, memvariasikan nama waktu yang dapat diambil siswa untuk mengerjakan tugas, mengembangkan kegiatan yang bervariasi untuk mengakomodasi beberapa gaya belajar murid, menggunakan kelompok yang fleksibel yang sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat. Diferensiasi produk adalah tagihan tentang apa yang diharapkan dari murid. Produk adalah hasil atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid. Lalu, apa koneksi materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang telah dipelajari? Koneksi modul 1.1 dengan modul 2.1 yaitu Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai guru, kita pasti menyadari bahwa anak unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Untuk itu, diperlukan pembelajaran berdiferensiasi sebagai upaya memenuhi kebutuhan belajar murid. Sementara, koneksi antara modul 1.2 dan 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi telah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antara modul 1.3 dan modul 2.1 yaitu seorang guru penggerak harus memiliki visi yang jelas. Visi dari guru penggerak ini biasanya merupakan impian dan keinginan tentang murid yang diharapkan di masa depan. Untuk mencapai visi guru penggerak tersebut dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Sementara koneksi dari modul 1.4 dan modul 2.1 yaitu agar pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan menyenangkan, maka harus dibuat kesepakatan dan keyakinan kelas terlebih dahulu agar tercipta budaya positif di kelas dan sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetaplah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.